Bayangkan, kau berdiri sendirian di tengah padang keheningan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya dirimu dan detak jiwamu. Lalu, dari kedalaman yang tak terlihat, terdengar satu kalimat, penuh getar, penuh makna, Allahu Ahad. Seketika, bumi terdiam, langit menunduk, dan ruhmu seperti mengingat sesuatu yang telah lama terlupa. Kalimat ini bukan hanya tentang keesaan Tuhan, tapi tentang hakikat keberadaanmu. Siapa dirimu, dari mana asalmu, dan kemana kau sebenarnya menuju. Malam ini dengarkan, rasakan, resapi, karena mungkin ini adalah saat di mana alam semesta menyambutmu kembali kepada Sang Sumber segala. Sebab 1. Makna yang terlupakan dari Ahad. Dalam keramaian dunia di mana manusia sibuk mengejar ribuan nama, ada satu nama yang sering kali terlewat oleh hati yang berdebu, Ahad. Kata ini terdengar sederhana, hanya terdiri dari 3 huruf dalam bahasa Arab. Namun dalam hakikatnya, Ahad adalah gema abadi dari ketunggalan Tuhan yang tak tergoyahkan. Ia bukan sekadar satu, sebagaimana kita menghitung angka atau menyusun benda. Ia adalah satu yang tak bisa dibagi, tak bisa disamakan, dan tak bisa dijangkau oleh akal yang biasa. Ahad adalah satu-satunya yang tak punya dua, satu-satunya yang tak berawal dan tak berakhir, satu yang tidak muncul dari apapun, dan tidak menjadi bagian dari apapun. Maka ketika seseorang menyebut, Allahu Ahad, sejatinya ia sedang menembus dimensi dunia untuk menyentuh kebenaran hakiki yang tak berubah sejak awal penciptaan. Kita sering mengucap kalimat ini dalam surat Al-Ikhlas tanpa menyadari betapa dalam makna yang kita lafalkan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini tidak hanya pernyataan tauhid, tapi juga undangan untuk menyelami misteri paling dalam hubungan makhluk dengan Sang Khalik. Dalam tafsir para arif, Ahad bukan hanya nama, tetapi cahaya yang hanya dapat dilihat oleh hati yang telah dibersihkan dari syirik tersembunyi dan ketergantungan dunia. Karena itu, tak semua orang mampu benar-benar memahami Ahad. Mereka mungkin bisa melafalkannya, namun belum tentu dapat merasakannya sebagai getaran ruhani. Hanya mereka yang mengikis ego dan memurnikan cintanya yang akan merasakan bahwa ketika mereka mengucap Ahad, alam pun ikut diam dan mendengarkan. Kalimat Allahu Ahad adalah pintu masuk menuju penyatuan batin dengan Sang Maha Esa. Saat hati seorang hamba mampu melepaskan dirinya dari bayang-bayang dunia dan memusatkan seluruh jiwanya hanya kepada Allah, maka kalimat ini menjadi tali yang menghubungkan antara hamba dan Tuhannya. Kalimat ini tidak memerlukan kata sambung, tidak butuh penjelasan panjang, karena ia berdiri sendiri, sempurna dalam kesederhanaannya. Dalam dunia sufi, kalimat ini adalah zikir yang dijaga dalam sunyi, tidak dilafalkan sembarangan karena ia dianggap suci, seperti rahasia yang dititipkan kepada mereka yang dipilih. Ia tidak hanya dibaca dengan lidah, tapi ditanamkan dalam dada, diulang dalam nafas, dan diresapi hingga menjadi denyut jantung. Orang-orang yang tenggelam dalam kalimat ini, hidupnya menjadi ringan. Bukan karena mereka tak punya beban, tapi karena mereka hanya mengenal satu titik tumpu, Allah yang Ahad. Kita hidup dalam dunia yang penuh keberagaman, keberbilangan, perbedaan bentuk dan suara. Tapi semua itu adalah pantulan, bukan sumber. Yang hakiki hanya satu, dan hanya Dia yang berhak disebut Ahad. Jika seseorang mampu memusatkan pandangannya pada ketunggalan ini, maka ia akan melihat dunia dalam bentuk yang baru. Tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi rasa iri, karena semua adalah manifestasi dari kehendak Dia yang satu. Bahkan kesedihan dan kebahagiaan menjadi serupa dalam pandangan ruhani, karena keduanya berasal dari tangan yang sama. Orang yang mengerti ini akan menerima takdir dengan hati yang lapang. Ia tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak juga mengeluhkan keadaan, karena ia tahu, di balik segala yang tampak berbilang, sejatinya hanya ada Dia. Maka jangan remehkan kalimat yang terdengar sederhana ini. Jangan anggap enteng lafaz yang mungkin telah kau hafal sejak kecil. Allahu Ahad bukan mantra. Ia bukan sekadar pelafalan, tapi ia adalah jembatan menuju langit ruhani. Setiap kali engkau menyebutnya dengan hati yang khusyuk, maka engkau sedang memanggil pusat dari segala pusat.
Kau sedang mengundang cahaya yang bisa membakar ilusi dunia. Dan jika engkau terus mengulangnya dalam sunyi, maka suatu saat jiwamu akan menyatu dalam keheningan yang hangat, bukan sepi tapi penuh. Penuh dengan keberadaan Allah yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilukiskan, tapi dapat dirasa saat hati tunduk dan menyebutnya Allahu Ahad. Bab 2. Suara yang didengar oleh para nabi. Sejak awal penciptaan manusia, kalimat tauhid selalu menjadi pusat dari setiap risalah kenabian. Namun di antara seluruh bentuk tauhid, satu nama bersinar seperti cahaya yang paling murni, Ahad. Bukan sekadar pengakuan bahwa Tuhan itu satu, tetapi penyingkapan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang benar-benar ada dalam makna sejati. Para nabi tidak hanya diutus membawa hukum, mereka diutus untuk menyambungkan hati manusia kepada ketunggalan Tuhan. Dan kalimat Allahu Ahad adalah titik pusat dari seluruh ajaran mereka. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Ikhlas, ia tidak sekadar menerima ayat. Ia menerima kunci spiritual untuk membuka dimensi terdalam dari tauhid. Kalimat itu seperti gema yang telah bergema dalam jiwa semua nabi terdahulu, hanya kini diungkapkan dengan keindahan yang sempurna dan kedalaman yang menembus batas akal. Bayangkan Musa yang berdiri di depan api yang tak membakar, di lembah suci, mendengar suara Tuhan dari balik pohon. Sesungguhnya aku adalah Allah. Saat itu bukan hanya suara yang didengarnya, tapi gelombang dari kalimat ketunggalan yang menggetarkan seluruh jiwanya. Dalam hati Musa, kalimat itu tertanam sebagai cahaya yang tak padam. Ketika ia menyampaikan risalah kepada Fir'aun, ia membawa lebih dari sekadar pesan pembebasan. Ia membawa suara langit yang berkata, "Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Ahad." Begitu pula Isa yang menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati bukan dengan kekuatan pribadi, tapi karena dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yang Ahad. Dalam setiap mukjizatnya bergetar zikir rahasia Allahu Ahad. Nabi Muhammad, penutup para nabi, tidak asing dengan keheningan dan pencarian. Sebelum wahyu turun, beliau menyendiri di Gua Hira bukan untuk menjauh dari manusia semata, tetapi untuk mendekati yang satu. Di malam penuh keheningan itu, saat seluruh alam diam, tiba-tiba turun suara yang bukan sekadar suara. Jibril menyampaikan wahyu, namun di balik wahyu itu, jiwa Rasul mendengar sesuatu yang lebih dalam. Irama yang hanya bisa ditangkap oleh ruh yang suci. Sebuah irama yang berakar dari kalimat Allahu Ahad. Ketika surat Al-Ikhlas turun, Rasulullah menyebutnya sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Bukan karena panjangnya, tapi karena kedalaman maknanya. Ia adalah konsentrasi dari seluruh isi kitab langit yang pernah diturunkan. Dalam tradisi para wali, kalimat Allahu Ahad dianggap sebagai sir atau rahasia. Ia bukan hanya untuk dibaca keras-keras, tapi untuk diresapi dalam keheningan batin. Para arif billah, orang-orang yang mencapai kedalaman ruhani, menceritakan bahwa mereka mendengar gema Ahad tidak dari luar, melainkan dari dalam. Seolah-olah kalimat itu keluar dari pusat jiwanya, bukan dari mulut. Inilah bentuk zikir yang paling dalam. Ketika engkau tidak lagi menyebut, tapi engkau menjadi zikir itu sendiri. Dalam kondisi ini, waktu menjadi lenyap, tubuh seakan ringan, dan dunia seperti menghilang. Yang tersisa hanyalah kesadaran akan satu hal, bahwa tidak ada yang wujud dengan wujud sejati, kecuali Dia yang Ahad. Begitu istimewanya kalimat ini, hingga para nabi tidak mengajarkannya secara sembarangan. Ia diwariskan dari satu jiwa bersih ke jiwa yang telah siap, karena tidak semua hati mampu menampung cahaya dari Ahad. Hati yang penuh ambisi dunia, kebencian, dan syirik tersembunyi akan menolak kesederhanaan namun keluhuran dari kalimat ini. Ia akan mencari keajaiban yang tampak, padahal mukjizat sejati adalah ketika hati seseorang benar-benar bisa tunduk pada makna Allahu Ahad. Maka jika engkau mulai mengulang kalimat ini dalam sunyi malam atau di sela-sela nafasmu, ketahuilah bahwa engkau sedang menapaki jejak para nabi, menyusuri jalan yang pernah dilalui Musa, Isa, dan Rasulullah, jalan menuju satu pusat dari seluruh cinta dan kebenaran, Dia yang Maha Ahad. Habit 3. Alam bergerak dalam ketunggalan.
Dari cakrawala fajar hingga daun yang gugur perlahan, dari suara angin yang menelusup ke celah-celah sunyi, hingga gerak halus partikel terkecil di tubuh kita, semua itu tunduk kepada satu kehendak yang tak terbagi, tak terlihat, namun nyata. Kehendak Dia yang Ahad. Kita hidup dalam semesta yang tampak seolah-olah berbilang, penuh dengan bentuk, warna, waktu, dan ruang. Namun di balik semua keberagaman itu, ada satu arus tak terlihat yang menyatukan dan mengatur segalanya. Itulah arus tauhid, sungai spiritual yang mengalir diam-diam di balik lapisan dunia yang tampak. Bila mata hati seseorang telah dibuka, maka ia takkan lagi melihat sesuatu sebagai kebetulan atau kaos. Ia akan melihat keteraturan yang indah, tertata dengan penuh hikmah, karena seluruh semesta ini pada hakikatnya sedang berzikir dalam irama. Allahu Ahad. Bayangkan seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di atas padang tandus. Ia tak menyadari bahwa kepakannya diperhitungkan dalam takdir langit. Daun yang jatuh dari pohon tidaklah melayang begitu saja. Ia tunduk pada hukum yang ditetapkan oleh Yang Maha Esa. Bahkan cahaya matahari yang terlihat konsisten dan kuat, sejatinya hanya pancaran dari sistem yang diperintah oleh satu zat. Mereka tidak memiliki kuasa, tidak pula memiliki kemerdekaan mutlak. Semua adalah hamba, semua adalah ciptaan. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, maka jiwanya akan mengalami transisi. Dari melihat dunia sebagai tempat yang kacau, menjadi melihat dunia sebagai kitab tauhid yang terbuka. Setiap hal menjadi ayat, setiap gerak menjadi tasbih, setiap momen menjadi dakwah diam dari semesta yang telah lama tunduk kepada Allah yang Ahad. Para ahli tasawuf menyebut keadaan ini sebagai syuhud at-tauhid, kesaksian batin yang dalam bahwa tidak ada realitas yang berdiri sendiri kecuali Allah. Semesta bukan Tuhan, tapi bukan pula sesuatu yang bebas dari Tuhan. Ia adalah manifestasi, cermin, pancaran. Maka ketika kita menyebut Allahu Ahad, kita sejatinya sedang mengingatkan diri sendiri bahwa di balik seluruh yang kita lihat, rasakan, dan alami, tidak ada satupun yang memiliki kedaulatan sejati selain Dia. Bintang-bintang tidak bersinar karena dirinya sendiri. Mereka bersinar karena Allah perintahkan demikian. Awan tidak bergerak karena angin, tapi karena Allah menyuruh angin untuk menggerakkannya. Matahari tidak muncul karena rotasi bumi semata, tapi karena Allah menentukan hukumnya demikian. Maka jika hati kita mulai memahami hal ini, zikir kita tak lagi sekadar di lisan. Ia akan mengalir bersama darah. Ia akan menyatu dalam cara pandang kita terhadap hidup. Dan saat itu terjadi, engkau tidak lagi memandang alam sebagai benda mati. Alam menjadi teman yang bersaksi, menjadi saudara dalam zikir, menjadi penuntun menuju pemahaman yang lebih tinggi. Air menjadi ayat, gunung menjadi saksi, angin menjadi pengantar salam dari langit. Maka tak heran bila para sufi bisa menangis hanya karena melihat embun pagi. Mereka melihat rahasia Tuhan di dalamnya. Mereka mendengar kalimat Ahad dalam bisikan daun, dalam gelombang laut, dalam suara hujan. Karena seluruh ciptaan sejatinya sedang berseru dalam bahasa yang tidak terdengar oleh telinga biasa, namun tertangkap oleh hati yang terjaga. Tiada yang lebih utama selain Dia yang Maha Esa. Ketika kesadaran ini telah tumbuh dalam jiwa seseorang, maka cara hidupnya akan berubah. Ia tidak akan menyombongkan dirinya atas apapun karena ia tahu dirinya hanyalah bayang. Ia tidak akan merasa iri atas takdir orang lain karena ia percaya setiap garis kehidupan ditulis oleh Yang Ahad dengan kasih sayang yang tak terbagi. Ia tidak akan merasa hampa di tengah kesendirian karena ia tahu seluruh alam sedang bersamanya dalam satu irama zikir. Ia akan merasa bahwa setiap hembusan nafas adalah perpanjangan kasih-Nya. Dan saat ia mengucap Allahu Ahad, ia tidak hanya berbicara kepada langit, tetapi berbicara kepada seluruh semesta yang telah lama mengenal nama itu dan ikut menggemakannya dalam setiap denyut kehidupan. Bab 4. Pengakuan jiwa atas ketuhanan. Ada saat dalam hidup ketika lisan tak lagi mampu bicara, ketika doa berhenti pada batas kata-kata, dan ketika hati hanya bisa bergetar dalam diam yang suci. Di titik itu, jiwa mulai mengenali sesuatu yang tak pernah benar-benar asing,
Tapi selama ini tertutup kabut dunia, yaitu pengakuan terdalam bahwa hanya Allah yang layak diandalkan, disembah, dan dicintai sepenuhnya. Kalimat Allahu Ahad tidak lagi hanya dipahami sebagai bagian dari hafalan masa kecil, tapi menjadi napas yang menuntun ruh kepada kesadaran tertinggi. Disinilah jiwa bersujud, bukan karena takut akan hukuman, bukan pula karena harap akan surga, tetapi karena ia merasa hancur lebur dalam keagungan yang tak bisa dijelaskan. Ia mengakui dengan segala kerendahannya bahwa dirinya hanyalah setitik bayang dari lautan wujud Sang Ahad. Saat seseorang mencapai titik ini, ia tak lagi memerlukan banyak kata untuk menjelaskan Tuhannya. Ia hanya butuh satu, Ahad. Karena dalam satu kata ini, ada kepastian yang tak goyah, ada keutuhan yang tak terbelah, dan ada cinta yang tak bisa disandingkan. Jiwa yang telah bersentuhan dengan makna Ahad tidak akan mudah goyah ketika dunia berguncang. Ia tidak akan gentar saat kehilangan, tidak akan sombong saat diberi, dan tidak akan hampa saat sendirian. Karena ia telah mengenal Sang Satu, dan cukup dengan itu jiwanya tenang. Ketika pengakuan ini benar-benar tumbuh dari dalam, hidup pun menjadi ringan, bukan karena tiada beban, tapi karena beban itu diletakkan di hadapan Zat yang tak memiliki batas kekuatan. Dalam pengakuan ini pula, seorang hamba mulai membedakan antara menyebut dan mengenal. Banyak yang menyebut nama Allah, namun tidak mengenalnya. Banyak yang menghafal Allahu Ahad, namun tak pernah masuk ke dalam maknanya. Pengakuan sejati tidak lahir dari lisan, tapi dari luka, dari perenungan, dari penyesalan, dan dari kerinduan panjang yang tak bisa diungkapkan dengan kalimat biasa. Ketika seluruh pintu dunia tertutup, dan hati mulai melihat bahwa segala hal tak mampu menjadi sandaran, maka kalimat ini muncul sebagai cahaya yang paling jernih. Dan cahaya itu tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Ia bukan guntur yang menakutkan, melainkan pelukan yang tak kasat mata, yang berkata, "Kembalilah padaku, wahai hamba yang tersesat." Di saat itu pula, seseorang akan mulai melihat bahwa hidup bukan tentang apa yang bisa dikumpulkan, tapi tentang seberapa dalam hubungan ruhani yang terjalin antara dirinya dan Tuhannya. Ia akan mulai meletakkan nilai pada waktu-waktu sunyi, pada jikir-jikir lirih yang tak terdengar oleh siapapun kecuali langit. Ia tidak lagi mengejar pengakuan dari manusia, karena hatinya telah cukup dengan satu pengakuan, bahwa ia adalah milik Allah yang Ahad. Inilah maqam ubudiyah, kehambaan sejati yang tidak didorong oleh ambisi duniawi, tapi karena kerelaan untuk mencintai tanpa syarat, menyembah tanpa mengharap imbalan, dan menyerah sepenuhnya kepada Sang Satu yang abadi. Dan inilah momen ketika langit pun ikut bersaksi. Para malaikat yang mencatat amal akan mencatat bukan hanya zikirnya, tapi ketulusan hatinya. Bumi akan menjadi saksi bahwa ia telah meletakkan dahinya dalam sujud kepada Zat yang Maha Tunggal. Dan ruhnya perlahan akan diliputi kedamaian yang tidak berasal dari luar, tapi dari dalam, karena ia telah kembali kepada fitrah terdalamnya. Fitrah yang sejak awal ditiupkan oleh Sang Khalik dengan kalimat yang sama, Allahu Ahad. Maka jika hari ini jiwamu sedang resah, sedang mencari makna, sedang rindu pada sesuatu yang tak bisa kau jelaskan, kembalilah. Ucapkanlah kalimat itu sekali lagi, bukan dengan lisan semata, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Karena pada akhirnya, hanya ada satu yang akan tetap ada, dan dialah Ahad. Bab 5. Titik sunyi di antara dua kalimat. Ada suatu ruang yang tak terucap, tak tertangkap oleh kata-kata, di antara saat kau mengucap Allahu dan Ahad, seperti keheningan di antara dua detak jantung, atau kesunyian di antara dua tarikan napas. Di sanalah, jika kau benar-benar menyelami, rahasia langit terhampar luas. Banyak yang membaca kalimat itu terburu-buru, seakan mengejar pahala semata. Namun mereka yang memahami titik sunyi di antaranya akan menemukan bahwa seluruh semesta sedang berhenti sejenak untuk memberi salam kepada kesadaranmu yang sedang terjaga. Itu adalah momen ruhani di mana engkau tidak lagi membaca dengan bibir, melainkan merasakan dengan jiwa. Titik sunyi ini bukan kekosongan, tetapi justru kepenuhan. Ia adalah tempat di mana makna dilahirkan. Antara Allahu dan Ahad terdapat jeda yang begitu halus, hampir tak terdengar,
namun padanya malaikat-malaikat bersujud dan ruh-ruh suci bergetar. Saat engkau berhenti sejenak di sana, bukan dalam lalai tapi dalam sadar, kau seperti memasuki celah waktu yang dijaga oleh cahaya. Di sanalah bisikan ilahi mengalir ke relung jiwa yang biasanya tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Dalam titik sunyi itulah engkau akan merasakan bahwa alam semesta pun turut melantunkan tasbih. Dedaunan bergetar pelan, air mengalir tenang, burung-burung menggema dengan nyanyian yang tidak pernah salah nada. Semua menyambut kehadiranmu yang tidak lagi hanya hadir sebagai makhluk, tetapi sebagai saksi. Saksi atas keesaannya yang hidup di dalam dan di luar dirimu. Engkau tidak lagi merasa sendiri karena engkau mulai menyadari bahwa kesendirian itu pun adalah bagian dari zikir semesta. Dan ketika engkau terbiasa masuk ke dalam titik sunyi itu, setiap zikirmu menjadi lebih dalam, lebih hidup, lebih murni. Tak perlu teriakan atau irama keras, cukup napas yang hening, cukup hati yang khusyuk. Keikhlasan yang tak terkatakan akan mulai tumbuh di sana. Kalimat Allahu Ahad bukan lagi lafaz biasa, melainkan jembatan antara langit dan bumi. Ia menjadi pemurni pikiran, penjernih perasaan, dan penuntun langkah ke arah yang lebih terang. Engkau mulai sadar bahwa yang benar-benar penting bukan banyaknya ucapan, tapi kehadiran saat mengucapkannya. Maka berhentilah sejenak di antara kalimat itu. Diamlah bukan karena kosong, tapi karena penuh. Rasakan denyut ilahi di dalam kesunyianmu. Saat itulah Allahu Ahad tidak lagi hanya kalimat yang kau ulang, tapi menjadi napasmu sendiri. Engkau tidak lagi hanya berzikir, tetapi menjadi zikir itu sendiri. Alam menyambutmu bukan karena suara yang kau keluarkan, tapi karena kesadaran yang kau pancarkan. Dan saat itu, engkau tak lagi hanya memanggil Allah, tetapi engkau sedang kembali kepadanya. Bab 6. Menyingkap hijab diri, antara diri, cermin, dan cahaya Ahad. Ketika engkau mengucapkan Allahu Ahad dengan kesadaran yang penuh, sesungguhnya engkau sedang memanggil cahaya untuk menyinari bagian-bagian jiwamu yang tersembunyi. Ada tirai-tirai dalam batin manusia yang menghalangi cahaya ilahi untuk masuk. Tirai itu bukan terbuat dari dosa semata, tetapi juga dari ego, kebanggaan, penilaian, dan anggapan-anggapan palsu tentang siapa dirimu sebenarnya. Banyak orang mencari Allah di luar sana, di langit yang jauh atau di tempat-tempat suci yang megah, namun lupa bahwa cermin pertama yang harus dibersihkan adalah dirinya sendiri. Setiap huruf dalam Ahad adalah sebuah cahaya yang menghantam hijab itu, membukanya, dan mengungkap wajah asli ruh yang lama tersembunyi. Dalam cermin keesaan, engkau tidak akan menemukan sosok lain di samping Allah. Bahkan dirimu pun akan melebur menjadi tiada, karena Ahad mengajarkan penghilangan bentuk, penghilangan nama, dan kembali ke asal mula segala eksistensi. Tapi siapa yang mampu menatap ke dalam cermin itu tanpa gemetar? Sebab untuk melihat kebenaran, seseorang harus berani kehilangan semua topeng, semua kebesaran palsu, bahkan nama dan identitas yang selama ini melekat pada dirinya. Allahu Ahad bukan hanya kalimat tauhid, tapi pisau yang tajam, mengiris tipis-tipis segala keterikatan yang membelenggu ruh manusia. Terkadang seseorang merasa gelisah saat menyebut Ahad, bukan karena kalimat itu menakutkan, tapi karena dirinya sadar bahwa kalimat ini sedang meruntuhkan dinding-dinding palsu yang ia bangun sendiri. Dinding itu mungkin bernama aku pintar, aku suci, aku lebih baik dari yang lain, atau aku orang saleh. Padahal keesaan Allah menghapus segala bentuk aku. Dalam ruang Ahad hanya ada satu wujud. Maka jika masih ada aku yang merasa memiliki, mengerti, menguasai, maka engkau belum masuk ke dalam cahaya Ahad. Engkau masih berdiri di ambangnya. Bagi para pencari hakikat, Allahu Ahad bukan sekadar lafaz, tetapi alat penyucian diri. Dengan mengulangnya, perlahan-lahan seseorang dibimbing untuk menyadari betapa banyak kabut dalam jiwanya, betapa banyak ego yang tak kasat mata. Setiap kali ia membaca Ahad, ia seperti tengah membersihkan jendela batinnya agar bisa menatap langit ruhani yang lebih luas. Ia mulai menyadari bahwa kemuliaan bukan terletak pada banyaknya amal,
tetapi pada ketulusan niat. Ia mengerti bahwa keikhlasan bukan hanya berkata, karena Allah, tapi juga benar-benar tiada selain Allah dalam hatinya. Dan pada akhirnya, ketika hijab diri telah tersingkap, ketika cermin hati telah bening, maka cahaya ahad akan menampakkan pantulannya. Ia akan melihat bukan wajah dirinya, tapi sinar dari Zat yang Maha Esa. Ia akan memahami bahwa segala sesuatu yang ia anggap miliknya hanyalah titipan, dan bahkan dirinya sendiri pun bukan miliknya. Dalam keadaan ini, ia bukan lagi menyebut Allahu Ahad sebagai zikir lidah, tapi sebagai keadaan jiwa. Ia akan hidup dalam keesaan, berjalan dalam keesaan, dan jika ia bicara, maka yang berbicara adalah nur ilahi yang menitis lewat keheningan batinnya. Maka siapa yang telah larut dalam ahad, ia telah kembali ke rumah pertamanya ketika belum ada apa-apa kecuali Allah semata. Bab 7. Ketika jiwa menyatu dengan lafaz ahad. Dalam keheningan malam yang pekat, ketika dunia mulai tertidur dan hanya desir angin yang menjadi saksi, ada satu waktu di mana jiwa yang murni menyatu dengan lafaz ahad. Bukan lagi sekadar pengucapan, tapi penyatuan antara ruh dan namanya. Disinilah batas antara manusia dan semesta mulai pudar. Mereka yang telah menempuh perjalanan panjang ke dalam diri mereka sendiri, mulai merasakan bahwa lafaz Allahu Ahad bukanlah sekadar kalimat tauhid, tapi jembatan yang menyatukan antara langit dan bumi, antara yang fana dan yang abadi. Saat hati telah jernih dari kebisingan dunia, dan nafas telah ditenangkan oleh zikir yang berulang-ulang, muncullah kesadaran hakiki bahwa tidak ada lagi pemisah antara sang penyebut dan yang disebut. Penyatuan ini bukan berarti lebur dalam zatnya, karena tiada satupun makhluk yang mampu menjangkau zat Allah yang maha suci. Tapi yang menyatu adalah kesadaran, pengakuan dan penerimaan total bahwa hidup, mati, suka, duka, semuanya adalah miliknya. Jiwa yang telah menyatu dengan lafaz ahad, tak lagi mencari pengakuan dari manusia, tak lagi risau oleh pandangan dunia, karena ia telah tenggelam dalam lautan makna keesaan. Ketenangan yang datang bukan karena dunia membaik, tapi karena batin telah berserah dalam pemahaman yang dalam bahwa semua ini adalah bagian dari kehendaknya yang sempurna. Saat itu terjadi, bahkan langkah kaki menjadi zikir, pandangan mata menjadi tafakur, dan detak jantung menjadi lantunan pujian. Jiwa menjadi wadah cahaya yang tidak memancar keluar untuk dipuji, tapi menerangi bagian terdalam dari batin sendiri. Seorang sufi pernah berkata, ketika engkau menyatu dengan ahad, engkau tak lagi merasa sendirian, karena yang Maha Esa ada dalam setiap getaran kesunyianmu. Kalimat itu tidak lahir dari logika, tapi dari pengalaman ruhani yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah membersihkan cermin jiwanya. Namun jalan menuju penyatuan itu tidak ringan. Ia butuh kejujuran spiritual yang dalam, keikhlasan yang tulus, dan keteguhan untuk tetap berjalan dalam gelapnya ujian dunia. Tidak semua orang siap untuk kehilangan egonya demi menemukan kehadiran Allah yang sejati. Tapi bagi mereka yang berani menyelam lebih dalam ke dalam makna ahad, akan ditemukan dunia yang lebih luas daripada dunia fisik ini, dunia ruhani, di mana tidak ada lagi keterikatan selain pada Allah. Di sanalah kedamaian abadi bermukim, bukan karena segalanya sempurna, tapi karena yang maha sempurna telah menjadi satu-satunya sandaran. Akhirnya, jiwa yang telah menyatu dengan lafaz ahad menjadi seperti air yang jernih. Ia tidak memiliki bentuk sendiri, tapi memantulkan cahaya dengan sempurna. Ia tidak melawan, tidak menolak, hanya menerima dengan penuh cinta dan pasrah. Mereka inilah para kekasih Allah yang tersembunyi, tidak dikenal manusia, tapi namanya harum di langit. Dan semuanya berawal dari satu kalimat yang dirasakan dengan penuh kesadaran, Allahu Ahad. Bab 8. Allahu Ahad dalam sunyi yang paling dalam. Dalam keheningan yang begitu murni, ketika semua suara dunia telah meredup dan yang tersisa hanyalah bisikan hati, di sanalah kalimat Allahu Ahad menjadi gema yang paling jernih. Ia bukan lagi sekadar lafaz, tapi getaran halus yang meresap ke dalam setiap lapisan kesadaran. Di sunyi yang paling dalam, seorang hamba akan mendengar gema ini tak berasal dari luar dirinya, melainkan dari dalam.
dari pusat jiwanya yang selama ini tertutup oleh debu dunia. Lafaz ini bagaikan pintu yang terbuka pelan-pelan menuju ruang spiritual yang tak berbatas, di mana tidak ada lagi aku, tidak ada lagi dunia, hanya ada Zat yang Maha Esa. Sunyi semacam ini bukan sunyi biasa. Ia adalah sunyi yang menuntun pada keniscayaan ilahi. Ketika seorang salik menyelam dalam zikir Allahu Ahad, ia perlahan ditarik dari permukaan realitas menuju kedalaman dimensi batin yang tak terlihat oleh mata kasar. Ia mulai mengenali bahwa kesunyian bukanlah kekosongan, tetapi penuh oleh kehadiran yang agung. Hatinya akan menjadi wadah bagi cahaya, bukan cahaya yang membutakan, tapi cahaya yang memperlihatkan. Di saat seperti ini, kesadaran akan keesaan Allah menjadi bukan hanya pemahaman intelektual, tapi pengalaman ruhani yang mengubah cara ia memandang segalanya. Ia tidak lagi melihat dengan mata, tapi dengan jiwa yang tercerahkan. Setiap detak waktu menjadi saksi bahwa ia sedang berada dalam pelukan sunyi yang diberkahi. Sunyi yang dipenuhi oleh nama Allah bukanlah pelarian, melainkan pengembalian. Sebab hanya dalam keheningan yang benar-benar dalam, manusia dapat mendengar gema asal muasalnya. Bahwa ia berasal dari Yang Esa dan akan kembali kepada Yang Esa. Allahu Ahad menjadi pengingat lembut yang mengetuk pintu-pintu kesadaran yang telah lama tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Sebagian manusia mungkin merasa takut pada kesunyian, karena di dalamnya mereka harus berhadapan dengan diri sendiri. Tapi bagi yang telah melewati lapisan-lapisan nafsu dan ego, kesunyian adalah taman pertemuan, tempat paling murni untuk menyapanya tanpa perantara, tanpa suara, hanya dengan rasa dan kehadiran. Pengalaman spiritual yang muncul dari perenungan Allahu Ahad dalam sunyi akan menimbulkan efek yang nyata dalam kehidupan seseorang. Ia menjadi pribadi yang tidak lagi mengejar pengakuan manusia, sebab ia telah dipenuhi oleh pengakuan dari Yang Maha Mengetahui. Ia menjadi tenang meski dunia kacau, karena hatinya telah ditambatkan pada poros yang tak tergoyahkan. Ia menjadi lebih pemaaf, lebih lapang, karena menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan dari satu sumber yang sama. Bahkan ketika musibah datang, ia melihatnya sebagai panggilan lembut untuk kembali kepada Yang Esa, bukan sebagai hukuman atau kutukan. Sunyi telah menjadikannya peka, halus dan jernih. Allahu Ahad dalam keheningan bukanlah sekadar pengucapan yang diulang-ulang, melainkan ziarah ke dalam jiwa yang selama ini terlupakan. Ia bukan hanya lafaz tapi jalan pulang. Ketika seseorang mampu menyatu dengan zikir ini dalam kesunyian yang suci, ia akan memahami bahwa segala bentuk kesendirian di dunia hanyalah ilusi. Sebab pada hakikatnya, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Yang Maha Esa selalu bersama, menyaksikan dan menyambut siapapun yang mengetuk pintunya dengan kesungguhan. Dan ketika sunyi menjelma jadi pertemuan, maka yang hadir bukan hanya keheningan, tapi kasih yang melingkupi segala makhluk. Bab 9. Ketika kesadaran menyatu dengan Ahad. Dalam diam yang paling hening, ketika seluruh dunia tak lagi menggoda jiwa, ada satu kesadaran yang perlahan-lahan naik dari dalam batin. Ia bukan sekadar pemahaman rasional atau logika yang dikumpulkan dari kitab-kitab dan ceramah-ceramah. Ia adalah cahaya yang muncul dari kesadaran terdalam, dari titik ruhani yang selama ini tersembunyi. Ketika kalimat Allahu Ahad tidak lagi hanya keluar dari bibir, tapi hidup dalam denyut nadi, dalam nafas yang keluar masuk, dalam detak jantung yang berdetak deminya, maka di sanalah kesadaran sejati mulai terlahir. Saat itu, manusia tidak hanya mengenal Tuhan secara nama, tapi mengalaminya sebagai realitas yang menyatu dengan keberadaannya. Kesadaran yang menyatu dengan Ahad membuat pandangan terhadap dunia berubah. Bukan lagi dunia sebagai tempat mencari keuntungan atau kelezatan, tetapi dunia menjadi cermin dari keesaan Allah. Mata melihat bukan untuk menikmati, melainkan untuk merenungi. Telinga tidak hanya mendengar suara, tapi menangkap isyarat dari langit. Bahkan angin yang berhembus, air yang menetes, daun yang gugur, semuanya terasa seperti ayat-ayat yang hidup, berbicara dalam bahasa rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah disentuh oleh Nurul Ahadiyah, cahaya keesaan. Kesadaran ini menjadikan seseorang hidup dalam kewaspadaan spiritual yang tinggi, bukan karena takut, tapi karena cinta yang mendalam kepada Yang Maha Esa. Dan saat itu,
kehidupan tak lagi terasa sebagai beban. Bahkan penderitaan pun bisa menjadi jalan menuju pengenalan yang lebih dalam. Setiap musibah bukan hanya ujian, tapi juga panggilan. Setiap luka menjadi pesan. Setiap kehilangan menjadi pelajaran tentang kefanaan segala sesuatu selain Dia. Ketika kalimat Allahu Ahad menggema dalam batin secara terus-menerus, ia akan membakar segala keinginan duniawi yang berlebihan, menghancurkan ego yang keras, dan melembutkan hati hingga menjadi wadah bagi kedamaian ilahiyah. Dalam kondisi ini, seseorang tidak hanya merasa dekat dengan Allah, tapi juga merasa bahwa dirinya berada di dalam kehendak Allah, mengalir bersama kehendaknya, tunduk, pasrah, dan penuh syukur. Kesadaran yang telah larut dalam ahad juga membuat seseorang tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak lagi merasa lebih baik, lebih tahu, atau lebih suci. Karena ia sadar bahwa hanya Allah lah yang ahad, yang maha sempurna, dan seluruh makhluk, betapapun tinggi makamnya, tetap dalam kekurangan. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang dalam. Ia bisa memuliakan orang yang dipandang hina, mencintai mereka yang tak dikenali, dan mendoakan mereka yang bahkan menyakitinya. Karena hatinya telah menjadi saluran dari keesaan cinta, bukan cinta karena rupa atau manfaat, tapi cinta karena semua adalah ciptaan Dia yang ahad. Pada akhirnya, kesadaran ini membawa seseorang pada kebebasan batin yang sejati. Ia tidak terikat pada pujian atau caci maki. Ia tidak bergantung pada harta, jabatan, atau status sosial. Ia menjadi hamba yang merdeka karena ia hanya mengabdi kepada yang satu. Dan dalam keheningan malam, di bawah langit yang dipenuhi bintang, ia berbisik lirih, Allahu Ahad, bukan sebagai lafaz hafalan, tapi sebagai suara jiwanya yang pulang. Pulang kepada asalnya, pulang kepada Yang Esa, pulang kepada cinta yang tak pernah meninggalkannya, bahkan ketika ia lupa. Dan saat ia menyadari semua itu, air matanya mengalir. Bab 10. Kembali ke kesadaran, Allahu Ahad sebagai tujuan, bukan sekadar lafaz. Dalam seluruh perjalanan spiritual yang telah kita susuri, dari mengenal makna keesaan Allah hingga menyelam ke dalam samudera rasa dan cahaya, semuanya bermuara pada satu titik pusat. Kembali kepada kesadaran bahwa Allahu Ahad bukan hanya lafaz untuk diucap, tetapi adalah arah untuk dijalani, tujuan untuk dituju, dan cahaya untuk ditanam dalam kesadaran terdalam. Kalimat ini bukan sekadar seruan ibadah, tapi adalah suara dari fitrah yang paling dalam, bahwa di balik semua bentuk dan nama, hanya ada satu yang hakiki. Dalam zikir yang tenang maupun dalam diam yang merenung, kesadaran ini terus berbicara di dalam hati yang terjaga. Kesadaran Allahu Ahad adalah semacam pulang. Pulang ke asal, pulang ke titik di mana jiwa pertama kali menyaksikan Tuhannya, sebagaimana disebut dalam firman-Nya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Qasr Al-A'raf 172. Kesadaran ini tidak harus ditemukan di gua atau padang pasir, tapi dalam sepi batin saat dunia mulai sunyi di hadapan nur ilahi. Ia adalah cahaya yang tidak berkedip, menerangi jalan dari dalam, menuntun kepada tujuan sejati yang sering kali dilupakan oleh jiwa yang terlena oleh bayangan dunia. Kembali kepada Allahu Ahad juga berarti menanggalkan semua bentuk keterikatan palsu. Dunia ini mempersembahkan banyak wajah dan ilusi, harta, pujian, kekuasaan, cinta fana. Semuanya bisa menutup cermin hati. Tapi kalimat tauhid ini seperti hujan yang membersihkan debu, seperti angin yang menghembuskan ingatan ke dalam dada yang lupa. Ia tidak memerintahkan untuk membenci dunia, tapi mengajarkan untuk tidak menggantungkan hati pada sesuatu yang tidak kekal. Ketika hanya Allah yang menjadi pusat tumpuan, maka semuanya menjadi seimbang, tidak lebih dan tidak kurang. Menjadikan Allahu Ahad sebagai fondasi hidup adalah menapaki jalan yang sunyi namun terang. Ini adalah jalan para pencari sejati, jalan para sufi dan wali, jalan orang-orang yang menukar keramaian dunia demi percakapan dalam sunyi bersamanya. Hati mereka tidak lagi mudah bergejolak oleh ujian atau pujian, karena di dalam diri mereka telah berdiri tegak satu menara tauhid yang tidak tergoyahkan oleh badai dunia. Mereka berjalan tidak untuk mencari kemasyhuran, tapi untuk menegakkan kehadirannya dalam setiap tarikan nafas.
Dan ketika akhir dari perjalanan ini tiba, saat ruh kembali ke pangkuan asalnya, maka kalimat ini pula yang akan menjadi penerang jalan. Allahu Ahad akan menjadi saksi bahwa hidup telah dijalani dalam pengakuan akan keesaannya. Ia bukan sekadar lafaz yang dibaca saat sempit, tapi telah menjelma menjadi nafas, langkah, dan denyut nadi. Maka sambutlah kalimat ini bukan hanya dengan lisan, tapi dengan seluruh kesadaran, agar saat dunia perlahan melepas genggamannya, kita sudah bersiap dengan jiwa yang tenang untuk menjawab seruan ilahi dengan penuh kepasrahan. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Esa, tiada lagi yang lain dalam hatiku selain Engkau. Wahai jiwa yang sedang mencari, ketahuilah, jalan menuju cahaya bukan selalu tentang banyaknya langkah, tapi tentang ketulusan hati dalam setiap sujud dan zikir yang tersembunyi. Kalimat-kalimat sederhana, jika lahir dari kedalaman rohani, bisa mengguncang langit dan menggetarkan takdir. Jangan anggap remeh satu lafaz, satu zikir, atau satu lirik doa di waktu malam, karena bisa jadi, itulah momen ketika Allah menoleh padamu dengan kasih-Nya. Kita semua hanyalah musafir, menapaki waktu, menjemput takdir, dan pulang menuju cintanya. Maka teruslah berzikir, teruslah menyebutnya, hingga setiap hela napasmu menjadi lantunan yang mempertemukanmu dengannya. Semoga hati kita senantiasa diberi cahaya, dan ruh kita dituntun menuju hakikat, tempat di mana segala rahasia disingkap, dan segala rindu disambut oleh cintanya yang abadi.